Kami dari tim Ki Hajar STEM SDN 10 Sitio. Perkenalkan, nama saya Anska Al-Halifi. Saya Arfa Skiandra. Dan saya Dani Ahmad Bulan. Untuk proyek Ki Hajar STEM di tahap SPN ini, kami memilih tema energi dan jejak karbon. Judul proyek STEM kami adalah Paritimus. Hah? Paritimus? Apa itu paritimus? Ini bukan sejenis makanan, Bu. Paritimus adalah kipas serai sebagai anti nyamuk sehat. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Anak-anak, sebelumnya Bapak mengucapkan selamat kepada kalian semua karena tim kalian lolos ke tahap Advent Ki Hajar STEM tahun 2023. Lalu, apa tugas yang harus dikerjakan di tahap Advent ini, Pak? Pada tahap ini kalian harus membuat sebuah project dan harus didokumentasikan menggunakan video, melalui video. Video seperti apa yang harus kami buat, Pak? Oh ya, nah, ini dia. Video yang kalian buat nanti ada 4 tema yang bisa dipilih, yaitu energi dan jejak karbon, penanggulangan bencana, ketahanan pangan dan gizi, dan mobilitas. Nah. Apa itu jejak karbon, Pak? Oh, jejak karbon ya. Jejak karbon itu berhubungan dengan jumlah karbon dioksida yang ada di udara. Biasanya disebabkan oleh pembakaran atau yang berhubungan dengan asap ya. Nanti begini saja, nanti Bapak kirim petunjuknya di grup WA. Kalian cermati dan diskusikan, tentukan tema yang akan dipilih ataupun proyek yang akan dibuat. Mengerti? Baik, Pak. Teman-teman, ini adalah masalah di sekitar kita yang sudah kita diskusikan tadi. Kira-kira masalah mana yang akan kita buat proyeknya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama, sampah di sekitar kita. Yang kedua, asap pembakaran. Yang ketiga, motivasi sarapan yang rendah. Yang terakhir, krisis air musim kemarau. Bagaimana jika tentang asap pembakaran? Jadi kita pilih tema energi dan jejak karbon saja. Oke, tapi proyek apa yang akan kita laksanakan terkait tema tersebut? Coba kita tulis lagi aktivitas-aktivitas pembakaran yang ada di sekitar kita. Mengapa dilakukan pembakaran di kandang sapi pada sore hari? Hal tersebut dilakukan untuk mengusir nyamuk yang akan mengganggu ternak sapi. Asap pembakaran di kandang pada sore hari sangat mengganggu dan dilakukan oleh banyak warga di kita yang memelihara sapi. Lalu, apakah ada anti nyamuk tanpa harus melakukan pembakaran? Tentu ada. Bisa menggunakan semprotan anti nyamuk atau lotion yang dioleskan ke kulit kita. Ya, tapi itu juga bisa menimbulkan efek negatif ke pernapasan dan kulit. Ya, namun itu kan pada manusia. Kalau pada sapi bagaimana? Betul juga. Mungkin kita fokuskan anti nyamuk untuk manusia saja sebagai proyek kita. Teman-teman, berdasarkan informasi di internet ini, nyamuk sangat suka dengan lampu ultraviolet atau lampu berwarna biru. Lalu, apa hubungannya dengan proyek kita? Kita buat perangkap anti nyamuk dengan lampu biru. Kemudian kita tutup dengan botol bekas yang dilumuri minyak goreng. Ketika nyamuk mendekat, dia akan menempel pada minyak goreng. Menurut informasi yang saya baca, nyamuk juga takut dengan daun serai. Di belakang sekolah kita kan banyak daun serai. Bisa kita manfaatkan. Lalu, proyek mana yang akan kita buat? Kita buat dahulu rencanamu tadi. Nanti kita juga maksimal kita tambahkan daun serai agar nyamuknya cepat mati. Boleh juga. Mari kita eksekusi. Sebelum memulai proyek, kami mencari bahan-bahan yang digunakan untuk proyek yang salah satunya adalah berbahan dasar sampah atau barang bekas. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam proyek ini adalah sebagai berikut.
Prototipe pertama pada proyek kami buat dari botol bekas. Botol yang digunakan adalah botol bening dengan tujuan agar lampu yang akan dipasang di dalam botol dapat terlihat dari luar. Setelah botol bekas dibersihkan, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan lampu ultraviolet yang dihubungkan dengan kabel colokan. Lampu ini cukup hemat dari segi harga dan daya yang dibutuhkan. Colokan yang terpisah bertujuan agar alat ini bisa digunakan saat mati lampu dengan sumber daya power bank. Setelah lampu terhubung ke colokan, kami membuat lubang pada botol sebagai tempat memasukkan lampu. Setelah lampu dimasukkan, kita kuatkan dengan isolasi hitam. Selanjutnya kita coba dengan menghubungkan ke listrik. Jika sudah menyala, kita lumuri botol bening dengan minyak goreng. Hal ini bertujuan agar nyamuk yang mendekat ke lampu ultraviolet nantinya akan menempel pada botol yang berminyak. Selanjutnya kita uji coba di ruangan yang gelap dan melihat fungsi alat tersebut terhadap nyamuk. Berdasarkan hasil uji coba, kami mengevaluasi alat ini kurang efektif dalam mengusir nyamuk. Selanjutnya, kami memodifikasi alat tersebut dengan menambahkan daun serai sebagai ganti anti nyamuknya dan kipas angin untuk meniupkan aroma daun serai di sekitar alat. Kita beli dulu kipas kecilnya yang berdaya rendah. Botol plastik kita ganti juga dengan toples bekas permen yang kami peroleh dari warung di sekitar sekolah. Selanjutnya kita ambil daun serai yang ada di kebun sekolah kami. Daun serai cukup mudah didapatkan di daerah kami. Oke, kita mulai membuat prototipe alat yang kedua. Langkah pertama, kita lubangi toples untuk memasang kipas angin. Kita lubangi dengan solder yang dipanaskan. Setelah lubang selesai, kita pasang kipas angin pada lubang tersebut dengan lem tembak. Selanjutnya, kita persiapkan kabel untuk memasang lampu ultraviolet. Langkah selanjutnya, kita beri lubang berjarak pada toples. Kita hubungkan kabel pada lampu dengan kabel pada kipas. Lalu kita paralelkan dengan colokan ke arus listrik. Daun serai yang telah kita ambil, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya kita cuci. Kemudian kita potong kecil-kecil agar mengeluarkan aroma serai. Potongan serai kita masukkan ke dalam kain jaring, lalu kita masukkan ke dalam toples. Akhirnya, proyek kita sudah siap. Ketika dialiri arus listrik, kipas angin akan menghembuskan aroma daun serai yang telah dipotong-potong di dalam toples. Lampu ultraviolet berfungsi untuk mengundang perhatian nyamuk mendekati toples. Teman-teman, itulah tadi proyek STEM yang kami buat dalam rangka mengurangi jumlah karbon dioksida di udara yang disebabkan dari pembakaran obat nyamuk. Harapan kami alat ini dapat disempurnakan atau dibuat dalam ukuran yang lebih besar sehingga bisa digunakan juga untuk para peternak sapi atau hewan lainnya yang membutuhkan fungsi anti nyamuk tanpa pembakaran. Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka otomatis jumlah karbon dioksida yang disebabkan dari pembakaran di kandang-kandang pada sore hari dapat kurangi
bahkan menghilangkan budaya tersebut. Semoga kita dapat menjadi agen perubahan untuk masa depan.